Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bincang Muhammadiyah. Bersama saya Fatih Musyafa dan juga sudah hadir di studio kami untuk episode kali ini. Beliau Ustadz Dr. Mujazin SPD MA. Dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Mujazin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Agak sedikit batuk sepertinya ya. Iya, ini efek musim hujan dan minum air es batu enggak tahan, enggak mudah batuk. Baik, terima kasih sudah Sehat semuanya Mas. sudah menyempatkan hadir Ustadz Mujazin kali ini. Amin. Akan menyampaikan kajian HPT ya Ustadz ya, Himpunan Putusan Tajdid. Tarjih. Tarjih dari Ustadz Mujazin akan menyampaikan mengenai sholat berjamaah. Mungkin saya mulai dengan pertanyaan dulu ya Ustadz ya. Iya. Setahu saya sholat berjamaah itu kan diutamakan Ustadz. Nah untuk orang yang sholatnya tidak berjamaah, apakah sholatnya diterima? Terus saya juga pernah dengar ada peringatan keras dari Rasul kalau Rasul akan membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Itu bagaimana Ustadz? Oke, terima kasih Mas Fatih. Ini bincang sore yang santai tapi suatu yang luar biasa ya. Semoga sehat semuanya Mas Fatih. Amin. Ya, alhamdulillah. Ini sholat berjamaah temanya ya. Ini pasti menarik karena memang ini adalah kegiatan kita semuanya. Isu atau pendapat bermacam-macam ya terkait ini, gimana sebenarnya sah dan tidak sahnya sholat berjamaah atau sendiri itu sah atau tidak gitu. Nah, itu di dalam Al-Qur'an ya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan panduan sebenarnya Mas ya. Sudah clear gitu. Perintahnya itu perintah yang umum. Dalam bentuk redaksi tata bahasanya, sebenarnya tata bahasanya itu sudah tata bahasa perintah itu. Ya, tata bahasa perintah gitu. Kalau saya bacakan itu kan aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat, warka'u ma'arroki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Rukuklah itu kan sholat kan namanya. Rukuk bersama. Nah, ketika rukuk bersama itu kan berarti perintah untuk berjamaah. Gitu. Dasar Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah itu ada seperti itu Mas Fatih. Lalu untuk orang yang sholatnya sendiri Ustaz? Ya, masih kalau misalnya kita tetap kembali ke ayat yang lain ya. Bahwa firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa 102 itu yang artinya dan jika kamu berada di tengah-tengah mereka sahabatmu pada Nabiullah Muhammad SAW, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka sendiri, mereka berdiri sholat bersamamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang sholat bersamamu sujud telah menyempurnakan rakaat, maka hendaklah mereka pergi ke belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat, lalu sholatlah mereka denganmu. Ini masih menguatkan yang tadi Mas Fatih, masih menguatkan tentang
urgensi daripada sholat berjamaah itu. Sah atau tidaknya itu ya sah, itu ya sah itu. Kalau dilihat dari sah atau tidaknya. Tapi kalau dilihat dari fadilahnya dan alasannya seperti apa gitu ya. Itu kalau alasannya tidak syar'i ya, tidak masuk alasan yang memungkinkan untuk sholat sendiri ya, itu dan berulang-ulang atau bahkan tidak mau, nah ini itu bahaya. Itu sama seperti ada banyak kambing atau apa itu Mas ya, misalnya di hutan itu kan, atau rusa banyak itu kan 20 bareng-bareng. Ada rusa yang kecil, dia kan nggak bisa ngikuti yang besar-besar, atau ada yang rusa yang pengen nyendiri. Nah, yang sendiri itu ya sudah pasti otomatis dia sudah ditunggu oleh buaya atau ditunggu oleh singa untuk diterkam karena dia yang sendiri. Al-mufaraqah lil jamaah ya, sendiri dari keluar dari jamaah, yaitu ya bahayanya itu. Siapa yang akan nerekam? Siapa yang akan nerekam, yang akan memakan? Itu setan. Ya, setan ya akan mengambil lah, ini ada jamaah yang sendiri, ada yang nggak mau nggak bisa, ini makanan empuk itu. Nah, itu. Jadi sahnya sah, ya, tetapi dari segi keimanannya itu rawan, bahkan seperti itu ya, disampaikan kepada itu ya, ada orang dari Abu Hurairah, seorang buta yang tidak punya pembimbing yang nuntun ke masjid. Buta dia, nggak bisa ke masjid sendiri, nggak bisa. Datang kepada Nabi, itu minta diberi rukhsah, keringanan lah maksudnya, karena kan dia buta itu. Ya Rasul, saya ini kan buta, nggak ada yang nuntun ke masjid, saya tak sholat sendiri di rumah ya gitu. Itu buta. Alasannya kan masuk akal kan. Nabi memberi rukhsah itu. Akhirnya Nabi memberi apa? Memberi keringanan. Tetapinya ini, setelah orang buta itu berpaling, Nabi itu memanggil dan tanya, hal tasmaun nida, kamu masih dengar panggilan adzan itu? Orang buta itu menjawab, na'am, ya masih. Kemudian Nabi menjawab, maka Nabi pun bersabda, fa'ajibu, maka penuhilah panggilan itu, penuhilah panggilan adzan itu, sholat berjamaah. Itu urgensinya. Sahnya sah ya, orang sholat anak kecil ke masjid itu ya, sudah balik itu ya, masih kekurangan ilmu untuk memenuhi syarat-syaratnya, ya sahnya ya sah. Tetapi kalau orang sudah dewasa, sudah sehat dan lain sebagainya, masih sholat sendiri, ya dari segi materialnya, kalau segi dagangnya gitu ya, dari segi untung ruginya itu dia cuman dapat itu satu. Dapatnya satu. Segi hitung-hitungan pahalanya itu ya Ustaz ya. Dapatnya satu. Kalau jamaah itu 27. Kan banyak itu. Kalau hitung-hitungan bisnis kan dah jelas itu lebih untung itu ya. Di samping banyak
hal-hal yang lain lah. Kalau sholat berjamaah itu lebih lebih berasa gitu ya, lebih nyaman, lebih dan lain sebagainya lah, bareng-bareng itu lebih enak. Iya. Tapi ini Ustadz, saya pengen kembali ke pertanyaan yang awal tadi. Tadi sempat disampaikan oleh Ustadz Mujazin kalau ada alasan yang mendesak untuk sholat sendiri itu boleh-boleh saja. Nah, alasannya yang memperbolehkan untuk sholat sendiri ini apa saja, Ustaz? Iya. Iya, saya sebutkan sebagian. Mas Misalnya? hujan lebat Ya. di rumah. Mungkin istrinya lagi nggak ada, anaknya nggak ada, di kos gitu kan. Ya. Kalau ada istrinya di rumah, anaknya di rumah, ya jamaah, ngejak istrinya, ngejak anaknya, itu ya wis ya bisa setara itu, bisa itu. Kemudian keamanan, faktor keamanan. Oh iya. Ya kan, faktor keamanan memang keamanan di perjalanan ke masjid, mungkin satu daerah itu ada banyak begal gitu kan. Kalau daerah Sydney kan aman ya. Coba kalau misalnya kita di satu tempat yang katanya misalnya ya habis isya aja harus juga masuk di rumah semuanya gitu ya, atau sebelum, pokoknya kalau sudah mulai gelap sudah jangan keluar. Kalau keluar terus subuh isya itu, wah itu kan kadang ya juga. Nah seperti itu. Dengan husnudon husnudon terhadap kemurahan hati, kemurahan dari Allah SWT terhadap situasi keamanan ini, ya kita ambil rukhsah ini lah. Allah SWT itu ya maha pemurah, maha penyayang. Kira-kira yang mudah dilaksanakan ya laksanakan, kalau menyulitkan ya Allah tidak memaksa. Satu lagi Mas, misalnya kesehatan pas COVID kemarin kan. Oh iya, betul. Iya kan Mas, COVID itu seperti itu. Kalau memang dia di kos atau itu sendiri, tapi kalau ada teman-temannya itu ya, ada rekan-rekan keluarga, masalah itu malah bisa berjamaah di rumah. Tapi kalau sudah aman dan sudah sehat, ya berjamaah, syukur di masjid itu, di masjid berjamaah itu sahnya. Kalau tadi sendiri sahnya sah itu, tidak cuman dari segi pahalanya itu yang rugi lah. Iya, rugi gitu ya. Itu kalau di dalam hadis-hadis kan sudah jelas gitu ya, sholatul jamaati tafdulu ala sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah lebih tinggi 27 derajat dibanding sholat sendiri. Inilah Mas. Ini kelebihan sholat berjamaah itu ya. Ada juga ini dibandingkan kalau misalnya fisukihi gitu ya, dari sholat daripada di pasar. Sholat seorang berjamaah lebih tinggi 27 derajat dibanding sholat sendiri di rumah dan di pasar. Nih emang istimewa ini ya Mas ya. Nah, kalau kita sholat berjamaah kan kita sering menjumpai adanya makmum masbuk ya, Ustaz ya, yang telat datang. Nah itu kalau misalnya makmum masbuk ini terlambat ruku atau ketinggalan ruku, nah itu sholatnya gimana Ustaz? Diterima atau sah atau bagaimana? Oke, makasih ya Mas Fatih. Ini terkait makmum masbuk ya. Ini memang kebiasaan orang muslim itu ya,
Kalau belum qomat, belum segera datang ke masjid itu virus itu. Iya, iya. Virus itu. Kenapa sih orang sudah dipanggil kok ya nggak segera? Kecuali kalau pas musafir di tol itu kan kadang memperkirakan di rest areanya mana kan sulit. Tapi kalau kita perjalanan pakai mobil sendiri itu kan ya jarak berapa ratus atau berapa kilo kan Indonesia itu ya banyak masjid. Ya tetapi namanya itu ya kadang sekolah kan ngebelnya istirahat itu kan ya lambat. Kadang kalau pas kuliah juga jam kuliahnya itu mepet dengan jam qomat sehingga masbuk kan. Iya. Terus ketika masbuk itu ya imam ya sudah berdiri. Nah, ketika sudah berdiri ya sudah mau rukuk, si makmum ini baru datang dari luar gopoh-gopoh pengen pengen nggak ketinggalan sama imamnya. Iya. Itu ya nggak enak ya itu. Ya gimana kalau bisa itu ya bisa menjumpai rukuknya imam. Itu bisa dapat poin yang itu yang ketinggalan berdirinya itu tadi, ketinggalan rakaat tadi itu dihitung masuk ikut rakaat tersebut. Itu jadi kalau ketinggalan di rakaat pertama ketinggalan sampai pas mau rukuk tapi bisa ikut rukuk, maka dia dianggap rakaat pertama itu nggak ketinggalan. Kalau bisa ikut rukuk sebelum imamnya itu berdiri tegak. Berarti meskipun pas takbir gitu Ustaz. Iya. Mau ke ruku makmumnya masih bisa mengikuti. Imamnya membaca rukuk kita bisa ikut rukuk, itu bisa terhitung. Bahkan ketika imamnya sudah rukuk kita ikut rukuk itu sudah kehitung, kita nggak ketinggalan rakaat pertama tadi itu. Itu. Lah hadis secara umum la sholata liman lam yaqra al-fatihah, ada hadis yang menyatakan tidak dianggap sholat kalau tidak membaca Fatihah. Lah kan tadi kan enggak baca Fatihah lah, terus gimana? Itu ya. Nah, itu hadis umumnya. Kalau ada alasan spesifik seperti itu, kita pakai hadis alasan yang spesifik itu sehingga itu sah mendapatkan jumlah rakaatnya. Nah, jadi itu alasan khusus sehingga dalil yang umum tadi itu bisa bisa menggunakan dalil yang khusus tadi. Itu. Kalau di dalam sholat lalai nggak membaca Fatihah, nah itu nggak sah. Tetapi dalam keadaan dia seorang masbuk, ketika seorang masbuk tidak membaca Fatihah, nah itu ya termasuk sah. Mau cuman berdiri tok malah ngalamun nggak baca Fatihah, lah ya dia itu nggak sah itu. Iya. Jadi karena masbuk ada alasan khusus. Ada alasan khususnya itu sehingga masbuk nggak membaca Fatihah, maka dia terhitung sholatnya itu ya. Kemudian hadis dalam ini ada itu ya. Yang artinya dari Abu Hurairah ya berkata, bersabda Nabi Muhammad SAW, apabila kamu datang untuk sholat jamaah padahal kita sedang sujud, maka sujudlah dan kamu jangan menghitungnya satu rakaat. Dan barang siapa telah menjumpai rukuknya imam, berarti dia menjumpai sholat, ya berarti dia menjumpai sholat rakaat yang sempurna. Ya syaratnya tadi itu menjumpai rukuknya imam. Baik. Nah, di awal tadi sempat diceritakan juga oleh Ustadz Mujazin kalau Rasul itu menyuruh orang buta untuk pergi sholat berjamaah ke masjid ya Ustadz ya. Nah, memangnya keutamaan dari sholat berjamaah itu apa Ustadz? Kok Rasul sampai menyuruh orang buta pergi ke masjid? Selain dari pahalanya yang 27 tadi ya. Ya. Nah, itu keutamaan sholat berjamaahnya apa Ustadz?
Ya, keutamaan sholat berjamaah itu ya banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ya, tadi sudah jelas pahalanya. Kemudian yang lain adalah dari segi ukhuwah Islamiyahnya, persatuan Islamiyah, syiar ukhuwahnya, syiar Islam itu betul-betul ketaatan kepada Allah itu ditaati dan dirasakan betul oleh umatnya, sehingga panggilan 5 kali dalam satu hari pun, bahkan yang subuh waktu yang masih ngantuk pun itu datang. Itu pelaku atau orang yang bisa hadir itu memiliki nilai lebih. Ya, dia bisa merasakan ukhuwah Islamiyah antar jamaahnya itu kuat. Ya, karena tiap hari bertemu dengan orang-orang yang memiliki keimanan yang berusaha selalu dijaga. Itu ukhuwah Islamiyah. Ya. Kemudian yang lain itu tentang spirit, motivasi jamaah untuk menjaga keikhlasan itu, menjaga motivasi giat sholat itu lebih kuat kalau kita berjamaah. Ya. Sholat sendiri di rumah ya bisa dirasakan lah, dibayangkan aja seperti itu. Ada yang rumah itu nggak ada musolanya, maksudnya nggak ada musola khusus, hanya di pojok nyempil. Ada yang bayangan kalau di rumah itu sholat ya paling pakai kaos yang dipakai sama sarung, sholat nyempil. Itu dibayangkan ketika sholat di masjid itu ya bareng-bareng berjamaah dengan makmum yang lain, apalagi bareng loh ya, apalagi bareng dengan dari awal sampai akhir. Ketinggalan 1 rakaat, ketika kita imam sudah wassalamualaikum, assalamualaikum kanan kiri, kita berdiri. Kebetulan yang masbuk itu cuma 2 orang, kita sama teman kita, padahal jamaah yang lain banyak. Itu kan rasanya ya gimana gitu kan, secara insani, secara naluri, secara manusiawi itu ya gimana. Jadi memang ada merasakan hal yang beda kalau dari awal itu sudah ikut makmum sampai ikut imam sampai selesai, sehingga keikhlasan kita itu terjaga dari awal sampai akhir. Ketiga yang terakhir ya, kenapa sholat jamaah itu penting, apalagi kalau dalam hadis itu sampai menjumpai imamnya itu takbiratul ihram. Sampai bisa menjumpai takbiratul ihram, maka ada keutamaan hidupnya, ada jaminan kesuksesan, jaminan kebahagiaan, ketentraman, keselamatan, ya terjaganya keimanannya yang bersangkutan. Itu kalau bisa dari awal takbiratul ihram sampai selesai, sampai istiqomah sampai 1 tahun, 2 tahun, bisa istiqomah dari awal takbiratul ihram bersama imam di masjid, itu bisa terhindar dari sifat-sifat khoslatun min khoslatin nifaq. Itu sifat-sifat dari terhindar dari sifat-sifat kemunafikan. Kalau yang mau berusaha effortnya lebih untuk menjumpai takbiratul ihramnya imam, apalagi dade sampai dia menunggu datangnya sholat itu, menunggu datangnya sholat tidak pulang dan lain sebagainya, itu sudah keutamaan lagi itu. Sehingga memang sholat berjamaah ini kekuatan yang luar biasa, ya luar biasa lah. Secara ruh spiritual kita itu kita butuh ya kekuatan peningkatan
peningkatan keimanan kita itu kita butuh. Ya, dari mana yang paling manjur, paling efektif untuk meningkatkan keimanan kita? Itu dari mau sholat di awal waktu takbiratul ihram bersama imam. Itu pengaruhnya besar, Mas. Betul. Secara terjaga, insya Allah gitu ya, urusan duniawi gitu ya. Karena kalau disebut bisa membantu hidup kita, membantu apa gitu kan. Ada orang itu harus disebutkan bantu apa, keuntungannya apa. Kalau dikasih di setiap sujud itu ada 200.000 ya orang berebut kan. Musim pemilu harus dikasih sembako gitu pada datang. Tapi kenapa orang masih belum begitu motivasi untuk sholat? Itu karena belum tahu itu tadi bahwa keuntungannya itu jauh lebih besar daripada materi-materi itu. Itu kalau orang itu tahu, dalam hadis dikatakan la arafu ma fi sholatil jamaah la atau awalahabun. Kalau mereka tahu apa rahasianya, mereka akan datang walaupun itu mereka itu datang dengan merangkak coba. Kalau tahu. Ya kalau namanya kalau tidak tahu ya seperti ini itu ya cepet dan enggak mendatangkan orang, ada panggilan dan sebagainya itu karena memang belum ada motivasinya. Motivasinya kurang ya. Motivasinya itu apa gitu ya. Nah, apanya yang didapat itu sebenarnya dia harus nyari sendiri dia. Sehingga dapat itu harus nyari. Kenapa sih harus jamaah? Ya harus nyari sendiri, itu namanya ya perjalanan mencari Tuhan masing-masing individu ya harus cari sendiri lah. Jamaah itu kadang ya kurang sama hal-hal seperti itu. Ya, ini Ustadz membahas soal sholat berjamaah kan Ustadz. Kalau di sholat Jumat biasanya disebut shaf paling depan dapatnya unta gitu ya, kedua sapi dan sebagainya. Nah, emang di urutan shaf itu emang ada istilahnya ada hierarkinya, mulai dari shaf yang terbaik sampai shaf yang kurang baik itu Ustaz. Iya, saya pertanyaan itu ingat dengan apa yang disampaikan oleh ulama kebanggaan kita juga ya, Ustaz Adi Hidayat itu ya, kan itu ya di Persyarikatan Muhammadiyah, beliau juga wakil Majelis Tabligh PP Pusat Muhammadiyah itu menyampaikan, saya pernah mendengar kajiannya, shaf yang paling utama itu ya makmum yang keutamanya paling tinggi itu yang persis di belakangnya imam itu. Kemudian ya urut sampai ya yang penting satu shaf itu, satu shaf yang pertama. Satu shaf pertama. Itu yang paling utama. Dilihat dari segi motivasinya, dari segi banyak hal, itu di shaf pertama itu memiliki hal yang paling menguntungkan. Apa keuntungannya? Karena kalau di depan biasanya kan yang dihadapi itu kan tembok ya. Bukan barang hidup gitu ya. Polosan gitu kan. Itu rasanya beda kalau kita yang di rokot belakang itu kan, jamaah itu kan pakainya macam-macam. Apalagi yang kaosnya apalagi kaosnya coba tim yang nggak kita suka. Ya kan kita misalnya sukanya tim Juventus. Lo kok kemarin Juventus kalah sama Roma, lah dia pakai kaos Roma. Ini orang pakai kaos Roma di depan jamaahnya Juventini, istilahnya kan itu paling mengganggu kan. Apalagi partai masih dipakai juga 01, 02, 03. Yang paling menguntungkan ya shaf pertama, karena shaf pertama itu secara lahiriah itu ya, secara ruh ya, secara imaterial Allah Subhanahu wa taala sangat
murah, menghargai jamaah yang ada di saf pertama. Khususnya ya saf pertama memang ada beberapa saf sehingga ada saf berikutnya. Kalau kampung itu memang nggak pernah bisa full safnya. Subuh nggak pernah satu saf ya, karena memang ya masjidnya besar dan jamaahnya yang datang paling berapa, sehingga nggak pernah sampai saf 3 atau nggak pernah saf 2. Ya hitungannya ya orang yang paling awal datang, kemudian sudah di situ, namanya intidor ya. Kalau intidor salah menunggu datangnya sholat, itu sudah dalam hadis dikatakan intidor, orang yang mau menunggu datangnya waktu sholat itu di hadapan Allah SWT itu mendapatkan keutamaan. Itu orang itu berarti gitu ya. Dia harapannya bukan dapat materi, dia datang ke situ mau menunggu sholat itu memang betul-betul ya dia melakukannya dengan ikhlas, yang diharapkan hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja. Itu yang poin lebih orang bisa merasakan itu ya harus cari sendiri. Apa sih orang enaknya apa gitu. Enaknya dipraktekkan sendiri sana lah. Kalau secara ilmu kita sama. Orang kita kuliahnya ya ibadah 1, kalau di Muhammadiyah ibadah 1 lulus, ibadah 2 lulus dari SD, SMP, SD. Kan ilmunya sama, tetapi rasanya, pengalaman, motivasinya sehingga dapat apa itu dicari sendiri. Sehingga bisa melakukan ini itu ya sudah ya ikhlas, sudah panggilannya itu ringan dijalankan, ya akhirnya ikhlas itu menjalankannya dengan sepenuh hati, hanya mengharapnya itu pahala dari Allah, bukan ingat misalnya kan, ingat dari perkataan Ustaznya nanti kalau yang bisa salat jamaah saf pertama dapat misalnya kan tadi unta ya, sapi dan sebagainya. Kalau yang dicari itu terus mengharap itu ya untuk tahap awal boleh sih, tapi kalau sudah melatih diri, akhirnya ujungnya yang paling ujungnya yang penting ya datang dengan taat betul menjalankan perintah itu karena mengharap pahalanya aja. Sudah itu sudah untuk nggak diganggu lagi dengan materi tadi itu, nggak diganggu dengan dapat ini dan udah nggak diganggu, sehingga itulah latihan riyadhah keikhlasan yang sesungguhnya. Itu kalau kita ingat itu, coba misalnya Mas Fatim maksudnya Abu Bakar disebut itu kan beliau itu imannya kalau ditimbang itu 2 timbangan, 1 sebelah kanan beliau Abu Bakar, kemudian separuhnya itu umat dari awal sampai akhir zaman. Itu keimanannya Abu Bakar itu lebih berat daripada orang Islam yang sebelah kiri dari awal sampai akhir itu. Dari mana kok bisa seperti itu? Coba kan bukan dari jumlah umurnya panjang, amal perbuatannya banyak, tidak. Apakah Abu Bakar sholat tahajud tiap malam sampai pagi, apakah dia puasa sepanjang hidupnya? Kan enggak. Tetapi dari derajat keikhlasannya itu pernah kan? Coba Rasulullah kan mau berjuang, mau perang itu kan butuh logistik yang banyak. Silahkan para sahabat apa yang bisa dibantu untuk logistik ini. Abu Umar kan lomba-lomba ini mengalahkan Abu Bakar dalam jumlah mendonasikan logistiknya ke perjuangan Islam. Membawa sebayanya. Pas hari H, si Umar ini udah ini Abu Bakar pasti kalah dengan saya hari ini gitu kan. Saya udah membawa sebanyak. Tahu-tahu
Abu Bakar itu membawa seluruh hartanya. Akhirnya kalah lagi Umar bin Khattab. Apa yang membedakan kenapa begitu panggilannya begitu cepat? Kenapa bisa sampai dia membawa semuanya? Karena dia ya hanya ingin melakukan itu karena hanya mengharap pahalanya dari Allah SWT. Kalau kita kan enggak, manusia biasanya. Yang pahala 10 nanti akan diganti oleh Allah lebih banyak kan gitu materialnya. Dia Allah Abu Bakar itu sudah nggak ngitung itu. Udah nggak hitung-hitungan. Sehingga itulah kenapa iman, ketaatan, keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul itu dianggap separuh lebih daripada umat akhir zaman. Hatinya itu yang dinilai, bukan dari jumlahnya, bukan dari itu. Jadi akhirnya ya walaupun kita memang ya sudah berusaha jamaah, sudah berusaha ini dan sebagainya, ujung-ujungnya entah misalnya ya yang di depan di belakangnya imam sudah sombong, wah saya di belakang imam terus berarti kan saya itu kan, ada pasti kamu tamasbuk terus. Ya akhir ujung-ujungnya itu adalah usaha untuk mendapatkan ini kan ya, mendapatkan derajat yang tinggi itu boleh. Tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi adalah dari orang yang datang ke masjid, sholat berjamaahnya, keikhlasannya itu betul-betul mengharap betul-betul hanya pahala dari Allah saja. Itu kuncinya itu, Mas. Ya. Jadi poinnya adalah keikhlasannya tadi. Betul Mas, keikhlasan. Jadi meskipun softnya bukan yang terdepan, tapi kalau lebih ikhlas daripada yang soft depan, ya nggak apa. Ya Allah Subhanahu wa taala lebih tahu ya. Ada yang barangkali pakai jubah besar itu di depan paling hebat, nggak mau di paling belakang ya kan, itu terperdaya dengan bujuk rayu duniawi, sehingga ya kalah dengan yang barangkali di saf kedua tetapi keikhlasannya maksimal. Tetapi kita tetap husnudon kepada orang yang jamaah yang berada di saf pertama di belakangnya imam. Itu adalah proses untuk mencapai derajat yang tadi sudah ikhlas, yang sudah dirokui, tetapi itu sudah dinilai oleh Allah SWT husnudon kita. Allah lebih tahu urusan berapa pahala untuk orang tersebut. Baik. Terima kasih. Jadi poinnya ikhlas tadi, Ustaz ya. Betul. Kehidupan kita ujung-ujungnya itu keikhlasan. Di niat. Ujungnya di niat. Iya. Baik. Terima kasih Ustadz Mujahidin sudah hadir di episode kali ini menyampaikan informasi untuk pemirsa yang menonton. Kita harus jumpa lagi insya Allah di lain kesempatan Ustadz ya. Insya Allah senang sore-sore bisa bertemu dengan media online podcast ya, Mentari FM Muhammadiyah. Alhamdulillah. Baik, dan juga untuk pemirsa, jika Anda menyukai video kami silahkan komen, like, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Fatih Musyafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.